Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Andre ADJ, ini saya akan membahas tentang situ Cijeruk yang ada di Guapara Limbangan, Kabupaten Sukabumi. Teman-teman, situ Cijeruk salah satu sumber daya air petani, terletak di Kampung Cikaret, RT 01 RW 01, Desa Sukamekar, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Nah, saya pernah bicara dengan seorang petani penggarap manfaat tentang situ Cijeruk itu seperti apa. Mereka mengatakan kemanfaatan situ Cijeruk sangat dirasakan katanya, terlebih saat musim kemarau. Semua area pesawahan selalu terairi dan pernah juga dipakai seorang petani. Itu pernah mengalami gagal panen katanya. Pasokan air berlimpah, hasil panen berlimpah sesuai harapan katanya. Selain mengairi area pesawahan, situ Cijeruk menurut warga setempat ya dipergunakan masyarakat untuk mengairi kolam ikan. Bahkan tidak sedikit masyarakat yang menggantungkan hidupnya melalui budidaya ikan sebagai penopang ekonomi. Nah, teman-teman, akhirnya masyarakat di sini banyak yang berhasil dengan cara menanam ikan. Mereka bilang selain berfungsi sebagai sumber air bagi para petani, situ Cijeruk juga bisa dijadikan sumber penghidupan lain bagi masyarakat sekitar. Dengan keindahan situ yang dimiliki, situ Cijeruk juga bisa dijadikan agrowisata bila pengelolaan yang dilakukan secara baik. Nah, namun di sini saya tidak mengetahui tentang silsilahnya karena warga setempat kebetulan yang ditanya sama saya tuh tidak tahu bagaimana silsilah yang sebenarnya. Cuma dalam hal ini seperti yang diutarakan kepala desa, katanya Sukamekar, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, waktu itu Ernalia menurutnya bersama Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air tengah merencanakan penataan ulang situ untuk dijadikan agrowisata. Ya, mudah-mudahan saja terrealisasi ya. Jadi kita di kabupaten punya tempat wisata yang benar-benar bagus dan diminati oleh masyarakat luas. Namun teman-teman, pembangunan agrowisata situ Cijeruk sempat mengalami penundaan dengan mewabahnya corona waktu itu. Kegiatannya dihentikan sementara karena anggaran dialihkan untuk penanganan virus tersebut. Nah, teman-teman, kemungkinan ya tersendatnya dengan adanya virus tersebut ini jadi tidak aktif katanya. Ya, berharap penyebaran virus corona segera bisa dihentikan agar program penataan situs Cijeruk bisa diteruskan. Kita berdoa saja mudah-mudahan ini warga kabupaten, khususnya warga setempat, jadi punya penghasilan teman-teman ya, istilahnya jadi mengurangi pengangguran. Dengan penataan situ bisa membuka peluang usaha juga dan berfungsi di situ Cijeruk sebagai sumber air para petani tidak akan pernah hilang. Sebagian pendapat warga juga bahwa situ Cijeruk ini awalnya itu dari sebuah kolam, kemudian karena kolamnya besar ya akhirnya dibentuklah sumber air yang kebetulan petani juga memerlukan, terus diperluas sumber daya airnya, kolamnya diperbesar ya, akhirnya dibentuklah menjadi satu danau atau misalnya satu situ karena kebutuhan air sangat banyak itu untuk menampung air hujan katanya. Dan akhirnya terjadi seperti ini ya, tidak lain halnya adalah untuk kebutuhan para petani waktu itu. Mereka sangat antusias membangun situ tersebut dan akhirnya mereka manfaatkan sendiri untuk lahan pertaniannya dan akhirnya tidak berebut ya. Kalau di sawah-sawah kecil kita di parit-parit biasanya suka berebut air. Kalau di sini alhamdulillah karena penampungan airnya besar ya, akhirnya mereka bisa menggunakan air sebebas-bebasnya, dan itu pun dengan ada aturan-aturan tertentu yang dialihkan oleh warga setempat ke pemerintah dan diatur oleh pemerintah cara penanganannya. Mungkin seperti itu. Kalau hal-hal yang berbau mistis banyak juga gitu kan, namanya juga situ pasti adalah hal-hal gaib. Cuma secara jelasnya mereka tidak mau menyebutkan ya, takutnya mungkin ada hal sesuatu ya yang bisa dampaknya kepada mereka. Selain situ Cijeruk,
Banyak juga di Sukabumi sebenarnya. Salah satunya adalah situ gunung yang terletak di Kabupaten Sukabumi, yaitu di kaki Gunung Gede. Situ gunung merupakan salah satu objek wisata juga yang terletak di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Situ ini merupakan sebuah danau yang terletak di kaki Gunung Gede, teman-teman, dan terkenal dengan keindahan alamnya yang sangat mempesona. Nah, di situ terdapat berbagai objek wisata yang bisa dikunjungi seperti jembatan gantung, tempat camping, dan masih banyak lagi keindahan alam yang terjaga dengan baik, membuat banyak wisatawan yang ingin mengunjungi tempat ini, teman-teman. Teman-teman, selain itu situ gunung Sukabumi juga terkenal dengan cerita legenda yang beredar di kalangan masyarakat setempat. Menurut legenda yang beredar di kalangan masyarakat lokal di Sukabumi, situ gunung ternyata bukanlah danau alam, teman-teman. Masyarakat mengatakan bahwa situ gunung merupakan sebuah danau buatan manusia, katanya, yang diciptakan oleh seorang bangsawan bernama Rangga Jagad Sadana, kalau nggak salah, itu dari kerajaan Mataram yang dikenal dengan sebutan Mbah Jalun. Nah, di sini di Sukabumi ini terkenal Mbah Jalun itu ya. Kalau disebut-sebut ini ternyata konon katanya yang membuat itu, katanya situ gunung itu. Mbah Jalun adalah seorang pria yang berasal dari kerajaan Mataram yang dikenal di Sukabumi. Ia melarikan diri selama masa kolonial di tahun 1800-an dan bersembunyi di beberapa kesultanan di Jawa Tengah sebelum akhirnya tinggal di Kesultanan Banten. Teman-teman, selama perjalanannya sebagai buronan, katanya, kolonial Belanda, Mbah Jalun tinggal di Kuningan, Jawa Barat, di mana ia menikahi seorang wanita dari daerah tersebut. Nah, ini sumbernya dari sebuah cerita legenda ya. Yang konon banyak juga kan di sana narasumber-narasumber yang tahu tentang keberadaan situ gunung ini. Nah, Mbah Jalun ini bersama istrinya, Mbah Jalun, kemudian melanjutkan perjalanannya ke Cianjur, melewati Gunung Gede Pangrango, dan akhirnya tinggal di sebuah lembah di kaki Gunung Pangrango di daerah Sukabumi. Nah, Pangrango ini kan sudah terkenal ya, daerah Gunung Gede Pangrango itu adalah gunung yang terbesar di Sukabumi ya. Itu. Pada tahun 1914, Mbah Jalun memiliki seorang anak laki-laki bernama Rangga Jaka Lulunta, katanya, sebagai ungkapan syukur atas berlangsungnya hidup putra pertamanya. Mbah Jalun memutuskan untuk membuat sebuah danau, teman-teman. Ia menggunakan alat yang sederhana dan ia berhasil menyelesaikan proyek tersebut dalam waktu 7 hari. Ya, seperti apa 7 hari ya membuat danau, kita juga nggak kepikiran. Namun ya namanya juga orang tua dulu ya, mungkinan pakai ilmu atau apa nggak tahu. Danau yang dibuat Mbah Jalun ini diberi nama situ gunung. Nah, yang sekarang situ gunung itu kebetulannya itu ada di Jalan Kadu Dampit. Kalau dari sini dari Sukabumi naik ke atas, kemudian ada pas kaki Gunung Gedenya itu yang terkenal dengan jembatan gantungnya kalau sekarang, karena terletak di kaki Gunung Gede. Di situ adalah nama yang selalu diberikan kepada danau tersebut hingga sekarang. Air yang memenuhi danau ini berasal dari air terjun Curug Cimanah Racun yang terletak sekitar 50 meteran, teman-teman, dari danau tersebut. Nah, itulah sejarah Danau Situ Gunung yang fenomenal sampai hari ini. Nah, masyarakat lokal Sukabumi ketika sekarang itu meyakini bahwa debit air di situ gunung tidak akan pernah berkurang, bahkan pada musim kemarau. Selain itu, mereka juga percaya bahwa air di danau akan berkurang dengan sendirinya ketika akan dibersihkan. Nah, itu waktu-waktu tertentu itu lamun bahasa Sunda mah dibedahkeun ya, waktu itu atau dikuras gitu, maksudnya dikuras. Kemudian banyak masyarakat juga yang berbondong-bondong itu mengambil ikannya. Nah, itulah salah satu situ gunung yang terkenal dengan Mbah Jalunnya gitu. Itulah cerita-cerita danau, atau misalnya danau kecil ya, kalau disebut situ kalau di Sukabumi itu, kalau di orang Sunda itu situ ya, sangat populer. Mudah-mudahan informasi ini kita sangat bermanfaat gitu. Nah, kalau misalnya Anda ingin berkunjung ke sana, itu di Sukabumi itu ada Cisaat yang arahnya masuk ke Kadu Dampit ya. Kadu Dampit terus naik ke atas ya, kalau bertanya gue tidak asing lagi lah,
kalau kita bilang ke situ gunung, banyak orang yang tahu, masyarakat setempat di bawah pun tahu. Itu juga informasi dari saya, semoga bermanfaat. Sampai di sini dulu dari saya, semoga apa yang saya ceritakan menjadi manfaat bagi semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.